Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kita ketemu lagi ya untuk pertemuan ke-11, yaitu materinya mengenai kunjungan pohon biner. Oke, langsung saja ya saya jelaskan untuk mempersingkat waktu. Oke, yang dimaksud dengan kunjungan pohon biner di sini adalah operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon biner, yaitu tepat satu kali atau binary tree traversal ya. Sedangkan untuk operasi pohon biner sendiri, ini ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada yang namanya kunjungan secara pre-order, kemudian yang kedua ada kunjungan secara in-order, dan yang ketiga itu adalah kunjungan secara post-order. Sedangkan apa bedanya antara ketiga kunjungan tersebut? Untuk yang kunjungan pre-order, nah ini adalah kunjungan yang diawali dari simpul akar, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan cabang kiri, dan yang terakhir adalah kunjungan cabang kanan. Sedangkan untuk kunjungan secara in order, nah itu dimulai yaitu dari kunjungan cabang kiri, kemudian kunjungan ke cabang kanan, dan yang terakhir adalah kunjungan simpul akar. Sedangkan untuk kunjungan post order itu dimulai dari yaitu kunjungan dari cabang kiri, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan simpul akar, dan yang terakhir itu adalah dengan mengunjungi cabang kanan. Sedangkan untuk jenis orientasi kunjungan sendiri, ya, ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada LRO, yaitu left to right orientation, dan yang kedua adalah RLO atau right to left orientation. Nah, bedanya apa? Bedanya antara LRO dengan RLO, kalau left to right orientation, ini adalah kunjungan cabang kiri yang dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian kunjungan ke cabang kanan. Sedangkan yang untuk RLO, ini adalah kunjungan yang dilakukan dari cabang kanan terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan ke cabang sebelah kiri. Sedangkan untuk contoh penelusuran pre-order sendiri, nah, untuk penelusuran pre-order ya, ini dimulai dari simpul akar, kemudian dilanjutkan ke cabang kiri, baru ke cabang kanan. Maka kalau ada contoh pohon biner seperti ini, kita lihat dari simpul akarnya, yaitu A, maka dari A kemudian dilanjutkan ke cabang kiri. Nah, cabang kirinya berarti ini setelah A melewati B, nah kemudian dari B kirinya ada lagi yaitu D, ya. Setelah D, nah baru mengunjungi cabang kanan, yaitu sampingnya D, kanannya adalah E, dilanjutkan kemudian ke C. Maka hasil penelusuran untuk pohon biner ini adalah A, B, D, E, C. Kemudian untuk contoh yang kedua, untuk yang menggunakan in order, yaitu yang pertama adalah dengan mengunjungi cabang kiri, kemudian dilanjutkan simpul akar, kemudian baru ke cabang kanan. Nah, maka sebelah kiri itu ada D, ya. Maka dari D itu akan dilanjutkan ke B, ya. Ke B nih. Ya, jadi kiri, di sini kiri, kemudian ini akarnya, ya, kemudian kanan. Jadi D, B, kemudian ke E. Nah, setelah E kemudian ke akar lagi, ini A, ya. Setelah A kemudian ke kanan lagi, yaitu C. Maka hasilnya adalah menjadi D, B, E, A, C. Dan kemudian yang ketiga adalah contoh penelusuran untuk yang post order. Untuk yang post order, ini yaitu dengan cara mengunjungi cabang kiri dulu, setelah itu baru ke cabang kanan, diakhiri dengan simpul akar. Maka cabang kirinya itu bisa dilihat, ya, yang paling kiri adalah D, ya, kemudian ke kanan, maka
menuju E, setelah E kemudian ke simpulnya, nah ke akarnya. Akarnya ini berarti ke B. Nah, setelah ke B, itu kemudian ke kanan lagi ya, karena kirinya tidak ada, ke kanan lagi, kemudian diakhiri ke akar. Ya, maka menjadi hasilnya adalah maaf, D, E, B, kemudian C, dan diakhiri A. Selanjutnya adalah penerapan pohon biner. Nah, untuk pohon biner yang apabila dikunjungi secara pre-order, itu nanti akan menghasilkan notasi prefix ya. Sedangkan untuk pohon biner, apabila dikunjungi secara in order, maka menghasilkan notasi infix ya. Dan yang ketiga, apabila pohon biner ini dikunjungi secara post order, maka menghasilkan notasi postfix ya. Jadi pada penerapan pohon biner ini ada 3 notasi yang digunakan, yaitu prefix, infix, dan postfix. Sebagai contoh, misalnya di sini diketahui ada pohon biner ya. Ini ada A, ya. Di sini ada A, ada B, ada C, kemudian ada plus dengan kali. Maka apabila dilakukan kunjungan secara pre-order, ya ini secara pre-order, maka akan diperoleh notasi menjadi plus A, ya, plus A dikali BC, ya, plus A dikali BC, ya. Kemudian kalau menggunakan in order, maka yang diperoleh untuk notasi infix-nya adalah A plus, ya, A plus dalam kurung B dikali C, ya. Nah, sedangkan untuk post ordernya, maka akan diperoleh hasil yaitu A, B, C dikali plus. Ya, ini untuk penyajian yang menggunakan notasi prefix, infix maupun postfix. Selanjutnya, ada contoh satu lagi, ini yang agak panjang. Ya. Jadi di sini ya, ini ada bagi, kemudian ada ini min ya, F, G, K, kemudian plus kali ya, ini pangkat, kemudian A, B, D, H ya. Nah, ini intinya sama dengan ya, A plus B, D, H min F per G min K. Ya, ini A, B, D, H ya, yang bagian sini ini A, B, D, H ya. Ya, jadi ini satu bagi dari root ini terbagi menjadi 2, ini bagian ini, kemudian bawahnya yang ini yaitu G dengan K. Ya, maka kalau dipecah ini menjadi sama dengan A plus B dikali D, ya. Nih, A plus B dikali D pangkat H, ya, min F, ya. Kemudian dibagi G min K, ya. Maka yang sebelah sini, deretan sebelah sini nih, deretan sebelah sini ini dikatakan sebagai subtree kiri, kemudian yang ini adalah bagian dari subtree kanan. Dan ini yang disebut dengan root. Maka untuk mencari prefix, infix, dan postfix-nya, untuk prefix-nya itu berarti nih, bagi min plus A ya dikali B pangkat DHF ya, DHF, kemudian min GK ya. Kemudian untuk infix-nya yaitu dari A plus B dikali D pangkat H min F dibagi G min K.
dan fosfik ini dimulai dari A, ya, kemudian B, D, H, bagi kali plus, ya, F, kemudian min G, K, min bagi. Nih, ya. Jadi untuk mencari prefix, infix, postfix kita bisa melihat dari pre-order, ya, in order dan post order. Jadi rumusnya sama. Kemudian untuk pembentukan pohon biner, misalnya di sini ada contoh pembentukan pohon biner dari persamaan A plus B dikali B min C plus D. Ya, maka yang pertama itu masing-masing simpul akar itu akan mewakili operator. Kemudian subpohon kiri dan kanan, nah ini atau simpul daunnya ini mewakili, ya, atau merupakan sebagai operan, ya, di mana langkahnya yang pertama yaitu kita membaca karakter. Yang pertama di sini A plus B. Nah, maka karakter A plus B, nah kita buat seperti ini. A plus B. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu membaca karakter B min C. Ya. Maka tadi pertama A plus B, kemudian ditambahkan B min C. Ya. Setelah itu kemudian kita bikin atau membaca karakter yang ketiga, yaitu B min C plus D. Ya, ini B min C, kemudian tambahkan D. Maka hasilnya, ini dari awal tadi A plus B, ya, maka A plus B dilanjutkan, ini B min C, yang ini tadi dilanjutkan, kemudian plus D, maka ditambahkan plus D. Ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau digabung, yang terakhir, yaitu pohon biner yang diperoleh dari A plus B dikali B min C plus D, maka hasil akhirnya seperti ini. A plus B tadi yang pertama. Kemudian yang kedua membuat B min C. Yang ketiga yaitu menggabungkan menambahkannya plus D. Maka yang terakhir menggabungkan tanda kali. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ya. Oke, untuk tugas ini ada 2 soal. Yaitu kalian diminta untuk menentukan pre-order, in-order, dan post-ordernya dari pohon biner di bawah ini. Jadi ada 2 buah ini, 2 buah pohon biner. Silakan nilai pre-ordernya berapa, in-ordernya berapa, dan post-ordernya berapa. Seperti biasa untuk tugas saya kasih waktu 1 minggu, jadi dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Ya, seperti biasa jam 9 malam. Ya, oke, saya rasa untuk pertemuan ke-11 atau pertemuan hari ini cukup itu saja. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ya, bisa ditanyakan. Ya, oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.